Perihal dugaan penggunaan keterangan yang tidak sebenarnya pada lagu Mars Toga Pak Pahan. Tepatnya di hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 ada yang mengirimkan teks lagu Mars Toga Pak Pahan ke dalam atau ke dinding Facebook saya. Sehingga saya baru mendapatkan teks walaupun lagu tersebut sudah pernah saya tahu ada, tapi benar-benar dapat teksnya adalah melalui seseorang yang mengirimkan ke dinding Facebook saya. Setelah saya baca dan pelajari, tampaknya ada 3 titik dugaan penggunaan keterangan yang tidak sebenarnya pada lagu tersebut. Pada bagian pertama akan dibuat dalam video ini, dan bagian-bagian 2 dan 3 berikutnya akan dituangkan di dalam video yang segera menyusul. Bagian pertama dari dugaan penggunaan keterangan yang tidak sebenarnya pada lagu tersebut, untuk mengetahuinya saya bacakan dulu untuk kita di bagian pertama dari lagu tersebut. Di sana dikatakan, Amang Raja dohot inang sori padah denggama tapa ihut-ihut imata roboni oputa toga papahan. Diona runggu huta niupuida, huta nauli huta pamoparan. Ya, ketika berbicara memang dengan asal huta, itu merifernya tentunya bukan ke kecamatan, ke desa atau ke kabupaten. Karena marga atau kumpulan marga atau toga itu bertumbuh dan berkembang di huta. Ya, huta ini nomenklaturnya ya bisa misalkan dalam bentuk huta atau sebutan luban, sebutan bajar, sebutan sosor, atau sebutan lainnya. Di mana gerangan huta Onarrunggu khususnya di Kecamatan Onarrunggu di Kabupaten Samosir. Kalau ditelaah dan telusuri sebetulnya perhutanan Onarrunggu terdapat di Desa Onarrunggu, tepatnya di Dusun 1. Dari 8 perhutanan yang ada di Dusun 1 Desa Onarrunggu, itu ada di sana ya sebutan tentang perhutanan Onarrunggu. Tapi masalahnya, perhutanan Onarrunggu yang ada di Dusun 1 Desa Onarrunggu, Kecamatan Onarrunggu, itu bukanlah teritori dari Toga Pak Pahan, tapi itu merupakan diperkirakan teritori dari Toga Samosir. Sehingga memang sebagai huta, kurang tepat menyatakan Onarrunggu sebagai huta dari Toga Pak Pahan. Yang betul kalau dilihat komposisi atau susunan perkampungan masyarakat hukum adat dari peparan atau keturunan Raja Sonang di Kecamatan Onarrunggu, ya dari timur ke barat, ya dimulai dari Toga Gultom, baru Toga Samosir, Haryanca, baru ketiga Toga Pak Pahan, baru Toga Stinjak. Jadi dapat dikatakan, dimungkinkan bahwa Toga Pak Pahan itu ya hutanya ada di salah satu tentunya huta yang ada di Desa Pak Pahan. Sebagaimana diketahui, Desa Pak Pahan di Kecamatan Onarrunggu, Kabupaten Samosir dibagi dalam 3 dusun, yaitu Dusun 1, 2, dan 3. Masing-masing dusun tersebut diisi dengan beberapa perhutanan. Misalkan kalau di Dusun 1 ada di sana paling tidak ada 3 perhutanan seperti Luban Baringin, Luban Jabi-Jabi, Luban Sanduduk. Di dalam catatan saya, ya nanti bisa diverifikasi juga, bahwa asal dari Toga Pak Pahan itu dalam catatan saya diperkirakan dari Huta Bolon, yang mana di sana bisa juga dilihat berbagai bukti seperti misalkan makam dari yang diperkirakan Toga Pak Pahan yang menikah dengan Borstin Daun, dan juga berbagai bukti-bukti pendukung sebagai tempat yang dulu digunakan sebagai masyarakat hukum adat. Misalkan unsur ke 5 dari
masyarakat hukum adat itu adanya kaitan dengan sumber daya alam. Misalkan salah satu sumber daya alam yang masih awet atau masih ada di sana sekarang misalkan adalah ya tentang adanya mual hoban, ya sumber air yang bisa digunakan dulu untuk berbagai keperluan. Jadi ya kalau asal dari Toga Pak Pahan itu tentunya dalam konteks huta ya keliru kalau itu menggunakan Onarrunggu. Karena Parhutau di Onarrunggu itu adalah teritorinya desa yang ada, desa masyarakat hukum adat yang ada di Desa Onarrunggu, Kecamatan Onarrunggu Samosir. Yaitu tepatnya di Dusun 1, Desa Onarrunggu, Kabupaten Samosir. Jadi rasanya kurang tepat menggunakan kata Onarrunggu sebagai huta, karena huta di Onarrunggu itulah bukan perkampungan dari Pak Pahan. Perkampungan adat dari Toga Pak Pahan itu ada di Desa Pak Pahan. Jadi ya sebaiknya lagu tersebut ya merefer ke salah satu perhutan yang ada di Desa Pak Pahan, Kecamatan Onarrunggu. Nah, ya berbicara masalah Onarrunggu sebetulnya ya kalau seperti yang disampaikan sebelumnya, ya memang setiap masyarakat hukum adat itu ada batas-batas wilayahnya. Kalau dilihat batas-batas dari Kecamatan Onarrunggu, maka dapat dikatakan di sebelah timur dia adalah Danau Toba, di sebelah barat adalah Kecamatan Nainggolan, sedangkan di sebelah utara dia adalah yang bernama Kecamatan Simanindo, dan sebelah selatan dia Danau Toba. Berbicara tentang Kecamatan Onarrunggu, ya ibu kotanya adalah Desa Onarrunggu. Desa Onarrunggu ini kalau dilihat batas-batasnya juga ya, yang mana di sini diperkirakan adalah masyarakat hukum adat Toga Samosir dan juga Harianja. Kalau dilihat batas-batas wilayahnya, di sebelah timur dia Desa Tambun Sukean, sedangkan di sebelah barat dia adalah Desa Pak Pahan, sedangkan di sebelah utaranya ada dua perbatasannya, yaitu dengan Desa Pardumuan dan Desa Tabu Sukean. Sedangkan di sebelah selatan dari Desa Onarrunggu itu namanya adalah Danau Toba. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa Desa Onarrunggu yang ada di Kecamatan Onarrunggu, di sana ada 3 dusun, yaitu Dusun 1, 2, dan 3. Dan dalam catatan saya, di dalam 3 dusun ini ada sebanyak sekitar 29 parhutaun atau perkampungan masyarakat hukum adat, di mana di Dusun 1 ada 8 parhutaun, di Dusun 2 ada 10 parhutaun, di Dusun 3 ada sebanyak 11 parhutaun. Jadi semuanya lah 29 parhutaun, di mana di Dusun 1 Desa Onarrunggu, disitulah ada namanya parhutaun yang bernama Onarrunggu. Jadi kalau merefer ke Toga atau masyarakat hukum adat sebagai tempat bertumbuh dan berkembangnya kumpulan marga atau marga Pak Pahan, tentunya tidaklah di huta Onarrunggu, tapi di huta yang dimiliki oleh Pak Pahan. Sebagaimana diketahui, perkampungan dari Toga Pak Pahan itu sesuai dengan susunan masyarakat hukum adat peparan atau keturunan Raja Sonang di Kecamatan Onarrunggu, maka Toga Pak Pahan itu ada di urutan yang ketiga dengan sebutan Desa Pak Pahan. Di Desa Pak Pahan ini ada 3 dusun sebagaimana disampaikan tadi. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kalau melihat batas-batas wilayah dari masyarakat hukum adat Toga Pak Pahan, sebagaimana disebutkan sebelumnya, di dalam pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 2014, kelompok marga Toga yang dibentuk dalam sebuah masyarakat hukum adat
memiliki hubungan yang erat dengan wilayahnya. Sehingga ketika kita menyebutkan sebuah wilayah masyarakat hukum adat harus tahu kita batas-batasnya. Misalnya batas-batas dari Desa Pak Pahan yang di dalamnya ada masyarakat hukum adat Toga Pak Pahan. Di sebelah timurnya adalah Desa Onarronggu, di sebelah baratnya adalah Desa Sitinjak, di sebelah utaranya adalah Desa Pardumuan, di sebelah selatan adalah Danau Toba. Di mana seperti yang diuraikan tadi bahwa Desa Pak Pahan ini terbentuk dari 3 dusun. Ya, masing-masing setiap dusun ada perkampungan adatnya, perkampungan masyarakat hukum adatnya. Ya, untuk dusun 1 di sana perkampungan masyarakat hukum adat Hutan Namora Pak Pahan. Di sana ada dusun tadi seperti udah kita sampaikan, Lumban Baringin, Lumban Cabi-Cabi, dan Lubasa Duduk. Sedangkan kalau di dusun 2, ya perkampungan masyarakat hukum adat di sana, ya pertama yang diperkirakan sebagai asal dari Pak Pahan yaitu adalah Toga Pak Pahan adalah Huta Bolon yang langsung berbatasan dengan Huta Sipiratoba, lanjut ke arah bawah yaitu Huta Tukup, masuk ke arah bawah lagi masuk dengan sebutan Huta Dolok Mertahan, yang di sekitarnya juga ada Sosor Siladong, Lumban Haryara, dan Sosor Pasir, dan dusun 2 ini juga perkampungan masyarakat adat hukum adat dari Toga Pak Pahan yaitu Hutan Namora Pak Pahan. Sedangkan di dusun 3 terdapat perkampungan masyarakat hukum adat dari Huta Raja Pak Pahan yang diperkirakan dari Huta Raja Pak Pahan yaitu di Huta Raja, yang juga keturunan Lumban Boshi Pak Pahan yang diperkirakan terdapat di Sosor Batu, di Sosor Silitong, dan Lubang Gaul. Jadi berangkat dari teks lagu Mars Toga Pak Pahan yang kebetulan saya terima teksnya di hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, maka diduga ada penggunaan keterangan pada lagu tersebut yang menyatakan Onarronggu sebagai huta. Karena sekali lagi memang kalau berbicara masalah toga, meripernya itu adalah ke huta. Bukan misalkan ke kabupaten, ke kecamatan, atau ke desa, karena itu adalah domain pemerintahan. Ya, dalam hal ini pemerintahan Kabupaten Samosir. Tapi yang namanya zona adat itu ada di huta. Tinggal nanti dipastikan di huta mana asalnya di perhutaan dari toga tersebut. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa catatan yang saya peroleh diperkirakan asal huta dari Toga Pak Pahan itu dari Huta Bolon. Tentu dengan menyebutkan Onarronggu sebagai huta asal Toga Pak Pahan, diduga adalah penggunaan keterangan yang belum benar. Sehingga harus tetap berangkat nanti ke perhutaan yang ada di Desa Pak Pahan. Yang disebutkan tadi ada 3 dusun dan di masing-masing dusun itu ada perhutaan. Cari nanti titik atau ditentukan titik geografisnya, itulah sebetulnya dari situ sudah diangkat nama hutanya. Karena udah kita sampaikan tadi, Onarronggu sebagai huta itu terdapat di dusun 1 Desa Onarronggu, Kecamatan Onarronggu. Jadi dengan demikian mungkin perlu diidentifikasi sekali lagi apakah benar memang Onarronggu sebagai huta dari Toga Pak Pahan. Karena sebagaimana kita sampaikan tadi, kelompok marga dalam masyarakat hukum adat tumbuh dan berkembangnya adalah di perhutaan. Cuma tadi perhutaan itu bisa dalam berbagai sebutan, ada Sosor, ada Huta, ada Luban, ada Bajar, dan lain sebagainya sebutan-sebutan yang biasa dilakukan mungkin di dalam suatu huta. Jadi itu catatan kita bahwa dugaan penggunaan keterangan yang diduga ada penggunaan keterangan yang tidak sebenarnya pada lagu Mas Toga Pak Pahan, yaitu membuat Onarronggu sebagai huta.
Karena ya huta atau perhutanan Onarunggu yang terdapat di Dusun 1, Desa Onarunggu, Kecamatan Onarunggu adalah perkampungan masyarakat hukum adat dari diperkirakan dari Toga Samosir. Dan ya logikanya ya Pakpahan itu sesuai dengan zona urutan perkampungan masyarakat hukum adat peparan atau keturunan Raja Sonang, ya dapat diperkirakan bahwa asal huta dari Toga Pakpahan itu adalah di perkampungan masyarakat hukum adat yang ada di Desa Pakpahan, Kecamatan Onarunggu. Jadi menempatkan Onarunggu sebagai huta karena memang marga, kelompok marga, toga atau masyarakat hukum adatnya itu adalah tumbuh dan berkembangnya di huta. Sedangkan seperti yang sudah kita sampaikan tadi, wilayah kabupaten, wilayah kecamatan, wilayah desa itu adalah zona ya administratif pemerintahan. Sedangkan masyarakat hukum adat ya nanti ya sesuai dengan unsur yang ke-6, yaitu ada pemerintahan adat juga nanti dalam bentuk raja adat atau raja julu, sebagai mana dimaksud dengan unsur ke-6 dari masyarakat hukum adat atau kelompok marga itu juga nanti ada di perhutan. Jadi setiap perhutan itu di dalam konteks kelompok marga atau marga ada yang didahulukan untuk berbicara untuk atas nama masyarakat hukum adat yang ada di sana, yang disebut biasanya dengan istilah Raja Jolo. Jadi itu dugaan penggunaan keterangan yang tidak sebenarnya di bagian pertama. Nanti kita lanjutkan di bagian yang kedua dan yang ketiga dari lagu